Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia Purnama, NIM J1A1-276, kelas R2. Di sini saya akan membahas ataupun menjelaskan materi UAS Praktikum MIPA yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, tanpa memanjang mukadimah, langsung saja saya ke materinya. Yang itu pertama ada pertumbuhan mikroba. Nah, kita harus tahu apa sih pertumbuhan mikroba itu. Nah, pertumbuhan mikroba itu merupakan penambahan jumlah atau total massa sel. Nah, pertumbuhan mikroba ini eh, juga dapat dinyatakan dengan perubahan ukuran yang diikuti dengan penambahan jumlah, ukuran sel, berat, atau massa. Nah, untuk memahami pertumbuhan mikroba dapat dilihat dari kurva pertumbuhan mikroba yang dibuat dengan cara mengukur pertumbuhan pada tiap selang atau pada tiap waktu. Nah, kita masuk kepada teori menjelaskan teori analisis pengecaran mikroba. Nah, sebelum lebih lanjut kita harus lebih paham apa itu sih pengenceran mikroba tersebut. Nah, pengenceran mikroba adalah proses membuat larutan lebih lemah atau kurang terkonsentrasi. Nah, pengenceran salah satunya itu ada pengenceran log atau log dilution, itu ada pengenceran 10 kali lipat. Nah, berarti konsentrasi dikurangi dengan kelipatan 10 agar bisa dibaca. Nah, konsentrasi berkelipatan 10 ini juga disebut dengan pengenceran bertingkat atau secara bertahap. Nah, untuk menyelesaikan dan pengenceran bertingkat ini untuk menyelesaikannya itu ada rasio perbandingan yang harus dimiliki yaitu 1:10. Nah, itu bisa kita lihat pada gambar berikut ini di mana ada 5 tabung reaksi. Nah, di tabung reaksi yang pertama itu ada 5.000 bakteri. Nah, bayangkan 5.000 bakteri ini kita lihat dan kita hitung itu akan sangat susah. Nah, makanya dilakukan pengenceran sebanyak 5 kali biar bisa kebaca. Nah, untuk melihat perhitungan pada setiap tabungnya itu diambil pada tabung ketiga. Kenapa di tabung ketiga? Karena memiliki perbandingan 1:100 atau dilution 500 bakteri per mili. Dia mempunyai kisaran yang bisa dibaca. Kalau pada tabung reaksi 2 itu belum bisa kebaca ataupun belum bisa kita hitung karena koloni bakterinya terlalu banyak. Begitu juga pada tabung reaksi keempat dan kelima itu memiliki koloni bakteri yang sangat sedikit. Nah, sehingga agak susah untuk menghitungnya ataupun melihatnya terlalu sedikit. Jadi yang lebih bagus itu pada tabung reaksi ketiga. Nah, menjelaskan penanaman mikroba menggunakan metode cawan. Nah, penanam mikroba tersebut sendiri memiliki 3 metode, yaitu ada split plate, ada strict plate, dan pore plate. Nah, di mana strict plate ini mengisolasikan koloni atau mikroba dalam bentuk tebar ataupun sebar. Nah, strict plate ini dengan menggunakan metode gores, yaitu digores berbentuk zigzag. Nah, pore plate itu dengan cara menaburkannya di atas cawan. Nah, untuk lebih lanjut, kita lihat contohnya. Nah, berikut ini adalah contoh hasil pengamatan strict plate pada roti yang menggunakan metode strict plate tadi, atau menggunakan metode gores pada cawan. Nah, kita melihat perbandingannya, dan ini dapat kita lihat bahwa semakin ujung koloni pada goresan tersebut, itu semakin sedikit jumlah koloni yang ada atau yang tumbuh pada cawan Petri tersebut. Nah, untuk menjelaskan perhitungan mikroba dengan perhitungan cawan. Nah, pore plate atau perhitungan cawan tadi kan melakukan dengan teknik enumerasi mikroba yang ditanam atau dibiarkan pada suatu media padat. Kita harus tahu dengan perhitungan mikroba ini ada yang dinamakan dengan perhitungan total mikroba. Nah, perhitungan total mikroba tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu salah satunya dengan metode hitung cawan. Nah, ini adalah menumbuhkan mikroba yang masih hidup pada media sehingga dapat membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat
langsung tanpa menggunakan alat mikroskop. Nah, terlebih lanjut, kita dalam melakukan perhitungan cawan ada beberapa kisaran hitung atau metode pour plate secara umum, yaitu ada FADAS, bakteriologi analytical manual atau BAM. Ini biasanya menggunakan 20 sampai 25 sampai 250 koloni per cawan. Nah, untuk AOAC itu disarannya 30 sampai 300 koloni per cawannya. Nah, untuk ISO 7218 dan ISO 8199 itu memberikan kisaran 10 sampai 200 koloni per cawan untuk metode spread plate dan 10 sampai 300 dengan metode pour plate atau pour plate per cawannya. Nah, pada praktikum ini banyak sekali digunakan itu standar dari AOAC, yaitu 30 sampai 300 per cawan atau 30 sampai 300 koloni per cawannya. Nah, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu ada materi titrimetri. Titrimetri merupakan salah satu metode analisis kimia kuantitatif. Nah, titrasi adalah zat yang ditempatkan dalam buret dalam satu proses titrasi. Nah, prinsip analisis menggunakan titrimetri yaitu reaksi suatu zat yang ingin diketahui dengan pasti konsentrasinya. Nah, reaksi yang dapat digunakan dalam analisis titrimetri yaitu reaksi redoks, reaksi asam basa, reaksi pembentukan kompleks, reaksi pengendapan. Nah, perhitungan dalam titrasi balik menggunakan prinsip stokiometri. Nah, titrasi terbagi menjadi dua, yaitu titrasi langsung dan titrasi balik. Nah, titrasi balik tersebut adalah teknik dalam analisis titrimetri di mana reagen yang bereaksi dengan analit ditambahkan dalam jumlah berlebihan. Kelebihan reagen ini yang kemudian ditentukan jumlahnya melalui titrasi. Nah, dalam titrimetri, titrasi dihentikan pada saat tercapai titik akhir titrasi. Nah, titrasi itu adalah salah satu teknik analisis yang memungkinkan penentuan secara kuantitatif substansi spesifik atau analit yang terlarut di dalam sebuah sampel. Nah, kita melihat pada reaksi ini ada A kecil, A besar ditambah T kecil, T besar menghasilkan sebuah produk. Nah, yang dimana pada reaksi ini A molekul analit A bereaksi dengan T molekul titran T yang ditambah sedikit demi sedikit. Larutan T merupakan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya sehingga menghasilkan sebuah produk. Nah, dan apabila titrasi sudah melakukan perubahan warna, maka titrasi tersebut dapat segera dihentikan pada saat terjadinya perubahan warna. Nah, terjadi perubahan warna tersebut disebut dengan titik akhir titrasinya. Nah, adapun syarat untuk melakukan analisis metode titrimetri, yaitu pertama ada reaksi harus berjalan sesuai persamaan reaksi tertentu tanpa reaksi samping. Yang kedua ada reaksi harus berlangsung lengkap pada titik ekuivalensi. Yang ketiga ada titik ekuivalensi dapat ditentukan dengan metode tertentu. Yang keempat ada reaksi hendaknya berlangsung cepat. Nah, menjelaskan salah satu contoh teori analisis titrimetri. Nah, di sini saya ngambil salah satu contoh teori analisis titrimetri pada titrimetri asam basa senyawa CH3COOH, di mana terdapat langkah-langkah yang harus melakukan titrasi asam basa tersebut. Nah, siapkan 25 mili senyawa CH3COOH, kemudian tuang ke dalam labu ukur 100 ml ditambah aquades sehingga tanda
tera. Nah, ambil sebanyak 25 pilih CH3COOH, masukkan ke dalam Ellen Meyer 100 mili. Terus tambahkan indikator PP 2-3 tetes. Nah, masukkan NaOH ke dalam buret 100 mili. Terus titrasi sampel yang ada pada Ellen Meyer dengan NaOH dalam buret hingga tercapai titik ekuivalensi. Hitung konsentrasi CH3COOH. Nah, di sini CH3COOH menggunakan rumus alternatif menggunakan MR. Nah, kita cari dulu CH3COOH menggunakan rumus mili ml dikali N, NaOH dikali Fp dan MR dibagi dengan miligram sampel dikali dengan 100%. Nah, kita masukin angkanya tersebut. Kan milinya itu 62,9 dikali N-nya. N-nya itu kan 0,1. N dari NaOH. Nah, Fp itu 4. MR dari CH3COOH itu 60. Sehingga dibagi dengan miligram sampel 25.000 dikali 100%. Nah, 62,9 dikali 0,1 hasilnya 6,29 dikali 4 dikali 60 dibagi 25.000 dikali 100%. Nah, hasil kali 6,29 dikali 4 dikali 60 itu 1509,6 dibagi dengan 25.000 dikali dengan 100%. Nah, menghasilkan hasil dari 1509,6 dibagi 25.000 hasilnya 0,06 dikali dengan 100%. Nah, itu hasilnya dapatlah hasilnya 6%. Nah, di mana kita masuk kepada subbab menjelaskan teori analisis metode grafimetri. Analisis grafimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dengan penimbangan. Nah, grafimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif di mana penetapan suatu analit dilakukan dengan cara menimbang analit berat analit. Nah, tahap awal analisis grafimetri itu adalah pemisahan komponen yang ingin diketahui dan komponen-komponen lain yang terdapat dalam satu sampel, kemudian dilakukan pengendapan. Nah, biar lebih pas itu dalam teori analisis metode grafimetri itu juga terdapat persyaratan pada analisis grafimetrinya. Yaitu pertama ada zat yang ditentukan harus dapat diendapkan secara terhitung. Yang kedua itu ada endapan yang terbentuk harus cukup murni dan dapat diperoleh dalam bentuk yang cocok untuk pengolahan selanjutnya. Nah, analisis grafimetri dapat dilakukan dengan cara pengendapan, penguapan, sama elektrolisis. Nah, prinsip dasar elektrolisis. Nah, suatu analisis metode grafimetri biasanya didasarkan pada reaksi kimia seperti A kecil, A besar ditambah B kecil, B besar akan menghasilkan senyawa A besar, A kecil, B besar, B kecil. Reaksi kimia ini memiliki arti yaitu di mana analit A bereaksi dengan senyawa B membentuk senyawa A besar, A kecil, B besar, B kecil yang diketahui susunannya dan bersifat sedikit larut. Nah, biasanya reagen B ditambahkan secara berlebihan untuk menekankan kelarutan endapannya. Nah, yang kedua ada menjelaskan satu contoh perhitungan analisis metode grafimetri. Nah, yang pertama itu ada nah, prinsip dasarnya kita harus mengetahui prinsip dasarnya itu gimana. Nah, prinsip dasar pada perhitungan dalam analisis grafimetri itu menggunakan teknik grafimetri yaitu stokiometri. Nah, faktor grafimetri. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu analisis kuantitatif garam klorida yang waktu dilaksanakan praktikum.
Nah, di sini saya akan menjelaskannya pada faktor gravimetri. Nah, apa sih faktor gravimetri itu? Nah, faktor gravimetri yaitu angka yang digunakan untuk mengkonversi massa endapan menjadi massa zat yang dianalisis. Nah, faktor gravimetri tersebut memiliki rumus, yaitu faktor gravimetri sama dengan BM-zat yang dicari dibagi BM-zat yang diendapkan. Kita cari dulu AR BM-zat yang dicari itu AR dari CL. Nah, BM-zat yang diendapkan itu AgCl. Kita cari ArCl-nya itu 35,5 dibagi 143,5. Itu sama dengan 0,24. Nah, cara perhitungan tersebut pada ulangan 2 dan 3. Nah, berat kertas saring sama berat sampel ini ditimbang dengan menggunakan alat yaitu neraca analitik. Nah, berat endapan itu rumusnya berat endapan dikurang dengan berat kertas saring. Nah, kita timbang dulu berat endapannya berapa, nanti dikurang dengan berat kertas saringnya itu berapa. Dan dapatlah hasilnya 1,11. Nah, begitu juga dengan ulangan 2 dan ulangan 3-nya. Nah, pada berat CL ini rumusnya itu adalah massa zat yang dicari sama dengan berat endapan dikali faktor gravimetrinya. Nah, masukin berat endapan tadi dapat diperoleh 1,11 dikali dengan 0,24. Itu sama dengan hasilnya 0,26. Lakukan cara perhitungan tersebut pada ulangan 2 dan 3. Nah, untuk berat CCl dalam sampel ataupun persen ataupun berCl ya. Dalam sampel itu menggunakan rumus persen CL sama dengan berat CL per 1 gram NaCl dikali 100%. Nah, tadi kan kita dapat nih berat CL-nya 0,26 dibagi dengan 1 gram NaCl dikali dengan 100%. Nah, dapatlah hasilnya 26%. Nah, untuk rata-rata kadar CL pada sampel itu rumusnya adalah dijumlahkan semua data lalu dibagi dengan banyak data. Dapatlah hasilnya 0,28. Nah, untuk standar deviasi itu rumusnya SD sama dengan akar dari sigma xi kuadrat dikurang buka kurung xi tutup kurung kuadrat per n dikurang n kurang 1 rumusnya. Kita masukin angkanya, dapatlah hasilnya diperoleh 0,0435889989. Nah, begitulah cara perhitungan analisis metode gravimetri. Nah, yang berikutnya itu ada spektrofotometri. Di dalam ilmu kimia, spektrofotometri adalah salah satu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia analisis terdapat sifat refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Nah, prinsip analisis metode analisis spektrofotometri adalah salah satu metode analisis yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel yang memanfaatkan adanya interaksi antara materi dan energi. Nah, diketahui bahwa setiap materi itu dapat memantulkan cahaya, menyerap dan meneruskan energi cahayanya. Nah, atau radiasi elektromagnetik pada panjang-panjang gelombang tertentu. Nah, sedangkan peralatan yang digunakan pada spektrofotometri itu yaitu spektrofotometer. Nah, yang kedua tuh ada menjelaskan komponen-komponen dan fungsi alat pada spektrofotometri. Nah, tadi sudah dibilang bahwa alat pada spektrofotometri yaitu spektrofotometer. Nah, spektrofotometer itu adalah instrumen untuk mengukur transmigran atau energi yang diteruskan atau absorbans, energi yang diserap oleh suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Nah, ini ada gambar, kita bisa lihat di prosesnya komponen dan fungsi yang terdapat dalam suatu komponen dan fungsi yang terdapat dalam suatu spektrofotometri, yaitu komponennya itu ada xenon flash lamp atau sumber cahayanya, terus ada monokromator. Nah, di dalam monokromator tersebut terbagi
menjadi 3 bagian, yaitu ada pintu masuk, penyebaran cahaya atau prisma, pintu keluar. Nah, terus sesudah monokromator, dia akan memiliki sampel dan detektor dual silikon, photodiodes, dan readout. Nah, itu komponennya. Nah, untuk fungsinya yaitu yang pertama ada sumber cahaya. Sumber cahaya itu lampu pada spektrofotometer. Yang paling umum digunakan adalah lampu tungsten dan lampu deuterium. Lampu tungsten biasanya digunakan untuk mengukur sampel pada daerah tampak, dan lampu deuterium itu biasanya digunakan pada daerah ultraviolet. Nah, yang kedua itu ada monokromator. Nah, monokromator yaitu suatu alat yang berfungsi untuk menyempitkan pita spektrum cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Nah, di beberapa bagian monokromator itu ada pintu masuk. Nah, pintu masuknya itu berfungsi untuk memberikan celah kecil sehingga celah kecil dengan ukuran yang sesuai di mana sinar lampu bisa masuk. Terus yang kedua ada prisma. Prisma berfungsi untuk mendispersikan radiasi elektromagnetik dengan jangkauan yang luas supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polkromatis. Nah, yang ketiga itu ada pintu keluar. Nah, pintu keluar berfungsi untuk mengarahkan gelombang yang dibutuhkan untuk mengarah ke kuvet atau ke sampel. Nah, sampel ini bagian pada spektrofotometer yang digunakan untuk meletakkan sampel dalam kuvet. Nah, kuvet ini memiliki dua sisi, yaitu sisi kasar dan sisi halus. Untuk memegangnya, kita harus menggunakan sisi kasarnya, dan untuk meletakkan kuvet ke dalam spektrofotometer, yaitu yang sisi halusnya, sehingga dia tidak akan terkontaminasi dengan bakteri luar ataupun kotoran-kotoran menempel pada tangan kita saat kita memegang kuvet tersebut. Nah, yang ini ada detektor. Nah, detektor sendiri berfungsi untuk menangkap sinar yang telah melewati sampel untuk kemudian diubah menjadi signal listrik oleh amplifier sehingga didapatkan nilai pengukurannya. Nah, yang terakhir itu ada readout. Nah, readout merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor itu sendiri. Kromatografi. Nah, kromatografi itu merupakan salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Pemisahan suatu campuran pada kromatografi dilakukan dengan cara mendistribusikan zat pada campuran tersebut dalam dua fase stasioner dan fase gerak. Nah, apa sih fase stasioner itu dan fase gerak? Nah, fase stasioner itu biasanya berupa permukaan yang luas, dapat berupa padatan atau cairan. Nah, fase gerak itu atau eluent itu biasanya berupa cairan yang bergerak lambat, dapat berupa cairan atau gas yang bergerak di sepanjang fase stasioner. Nah, terus ada cairan fase gerak, biasa disebut eluent. Nah, terus apa sih kromatografi kertas itu? Nah, kromatografi kertas merupakan metode analitik yang digunakan untuk memisahkan bahan kimia berwarna, terutama pigmen. Ini juga dapat digunakan untuk memisahkan warna primer atau sekunder dalam tinta. Nah, kromatografi ini menggunakan kertas selulosa yang murni sehingga mempunyai afinitas besar terhadap air ataupun pelarut polarnya. Nah, kertas kromatografi ini digunakan untuk memisahkan campuran dari substansi menjadi komponen-komponennya. Nah, didapatkanlah rumus RF sama dengan D per F, di mana RF itu apa? Retention factor atau faktor retensinya. Terus ada D, jarak migrasi zat atau spot warna. Dan yang terakhir ada F, jarak migrasi larutan fase gerak atau eluentnya. Nah, ini kita
fokus pada gambar. Ini ada 3 jenis sampel yang digunakan. Nah, ada zat 1, zat 2, dan zat 3. Nah, zat 1 dan zat 2 ini merupakan senyawa standar, dan zat 3 merupakan sampel yang akan dipisahkan. Nah, dari hasil pemisahan dapat diketahui bahwa nilai F-nya itu 7,5. Nilai F-nya itu 7,5 cm. Dan sementara nilai D-nya itu pada sampel 1 yaitu 2,7 cm. Nah, sehingga RF zat pada standar 1 dapat ditulis sebagai berikut. Nah, pakai rumus yang tadi. RF sama dengan D. RF sama dengan D per F. Nah, di sini juga menggunakan RF sama dengan D per F, di mana D-nya tadi 2,7 cm. Nah, F-nya 7,5 cm. Dan kita akan menggunakan rumus yang tadi, RF sama dengan D per F, di mana nilai D-nya itu 2,7 cm, F-nya itu 7,5 cm. Nah, hasilnya itu adalah 0,36. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, dapat diketahui RF standar 2 dan RF standar komponen A dan B, yang merupakan hasil pemisahan zat sampel zat pada 3. Nah, dari kesamaan nilai RF-nya, maka dapat disimpulkan bahwa komponen A merupakan senyawa standar 1, sementara komponen B itu merupakan senyawa standar 2. Sekian materi yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.